aku pengen melihat Aldi dan pengen ketemu Aldi, kamu jadi ikutan repot. Tidak apa-apa Najwa, Aldi kan juga temanku. Aku juga ingin bertemu dia. Tapi kita hanya bisa berdoa. Semoga suatu hari kita bertemu dia. Padahal Aldi itu adalah bagian dari masa remaja kita. Aku begitu sedih. Karena Aldi harus meninggalkan kita dengan cara seperti itu. Dan kita nggak pernah mendengar kabarnya lagi. Ya, walaupun kita tidak mendengar kabarnya, semoga dia baik-baik saja. Oke? Ya, ayo kita ke dokter. Ya Allah, aku nggak boleh ada di sini. Aku nggak boleh sampai diperiksa sama mereka. Bisa-bisa mereka tahu apa yang terjadi di kepalaku. Aku juga belum punya biaya apa-apa. Masih banyak persoalan yang belum selesai. Enggak. Aku nggak peduli dengan penyakitku. Apapun yang terjadi nantinya, aku harus menyelesaikan persoalan Mumtaz sekarang. Aku harus pergi dari sini sebelum terlambat. Sudahlah Najwa, kita jalan lagi. Halo, Mayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas lagi di mana sih? Dari tadi teleponin nggak diangkat. Di mana sih, Mas? Aku kan khawatir. Aku lagi di pool taksi. Aku baik-baik aja. Insya Allah nggak ada sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Aduh, alhamdulillah deh, Mas. Mas kan tahu ini udah malam, tapi makanya Mas tuh cepat pulang. Kabarin aku lain kali. Iya, aku bentar lagi balik ke rumah ya. Terima kasih, Mayang. Atas semua perhatian kamu ke aku dan juga Mumtaz. Itu sangat berarti. Iya, Mas Aldi. Ya udah, Mas, cepat pulang ya. Hati-hati di jalan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mau memberiku jodoh sebaik Mas Aldi. Dan kalau boleh aku meminta, jadikanlah Mas Aldi sebagai jodohku. Aku khawatir sama Aldi, Mi. Gimana kalau sampai dia kenapa-napa? Kita bisa kena kasus lagi. Kamu nggak usah mikirin Aldi lagi. Aldi juga nggak mikirin kamu. Dia seenaknya nyerang kamu seperti itu. Untung kamu bela diri, kalau nggak kamu udah mati, Dion. Aku bener-bener bingung, Mi. Anita udah cerita apa aja sama Aldi. Kok Aldi segitu marahnya sama aku? Dion, Mami sangat yakin Anita sengaja menyulut kemarahan Aldi untuk memfitnah kamu. Dan dia mau mengadu domba kalian berdua. Ya, tapi untuk apa dia lakuin itu? Mami juga bingung. Kenapa dia mesti mengungkit masa lalu kamu? Apalagi isinya itu kebohongan. Padahal antara kamu sama Anita kan nggak ada masalah sama sekali, Dion. Kalau menurut aku, mungkin dia memfitnah aku karena dia masih berharap sama Aldi. Dan dia ingin balikan lagi sama Aldi. Anita bukan tipe perempuan seperti itu. Mami yakin dia punya rencana besar di balik provokasinya ini. Rencana apa? Mami nggak bisa baca rencana apa. Tapi Mami yakin dia sedang bersiasat. Dion, kita harus ke rumah Anita sekarang. Kita harus cari tahu rencana apa yang sedang Anita bikin. Ayo. Dokter, bagaimana istri saya? Kesehatan Ibu Naswa cukup optimal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi bagaimanapun juga, kondisi tubuh yang memiliki satu ginjal harus tetap dijaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu Naswa tidak boleh terlalu lelah. Kondisi rahimnya bagaimana dokter? Alhamdulillah, kandungan Ibu Naswa sehat.
dan siap untuk dibuai. Artinya, istri saya ini bisa hamil, dokter? Insya Allah bisa, Pak. Tidak ada masalah untuk hamil. Tapi Ibu Naswa harus tetap fit dan tidak boleh stres. Kalau hati dan pikiran tetap tenang, kemungkinan untuk hamil sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Akhirnya apa yang aku takutkan tidak terjadi. Padahal dulu aku mengira kalau aku ini mandul. Karena seingat aku ketika aku masih menjadi istri Aldi. Hasil analisa dokter dan uji laboratorium mengatakan kalau aku ini sulit untuk dibuahi. Tapi kenapa dokter ini berkata sebaliknya? Ya, dokter. Najwa, kalau begitu, mulai sekarang kamu tidak boleh stres, tidak boleh beraktivitas yang berat, dan kamu harus membuang pikiran-pikiran yang susah, supaya kamu tidak stres. Itu semua tergantung kerjasama sama suami. Kalau suatu saat Ibu Naswa hamil, saya mengimbau agar menjaga kandungannya baik-baik. Insya Allah, pesan dokter akan saya ingat. Saya akan berbuat yang terbaik. Makasih dokter. Aku sudah ketemu dengan Dion. Bahkan aku sempat berkelahi dengan Dion. Tapi dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya. Jadi kamu berantem sama Dion? Orang macam Dion itu harus diberi pelajaran. Aku sempat mikir untuk mengajar Dion habis-habisan. Bahkan menghabisi Dion dengan tangan aku sendiri. Adi, kamu jangan mikir gitu dong. Kalau kamu sampai habisi Dion, kamu akan berurusan sama polisi dan Mumtaz nanti diurus sama siapa? Pernah nggak kamu kebayang kalau kamu di posisi aku? Apa yang akan kamu lakukan? Aku bahkan sempat tidak memikirkan kalau Mumtaz itu adalah anak aku. Dia adalah darah dagingnya Dion. Dan aku udah nggak peduli apapun yang terjadi dengan aku, Anita. Ya, tapi aku lebih tenang kalau Mumtaz itu sama kamu, bukan sama Dion. Kamu kenapa? Adi, kamu bisa dengar aku nggak? Kepala aku sakit banget nih. Adi, kamu kenapa kok bisa kayak gini? Aku nggak apa-apa. Aku nggak tahu juga kadang-kadang suka kambuh seperti ini. Aku cuma berharap Allah masih memberikan aku kesempatan untuk membesarkan Mumtaz. Karena aku sendiri nggak tahu aku bisa bertahan sampai kapan. Ya ampun, Adi, kamu ngomong apa sih? Aku nggak mau lu Mumtaz dibesarin sama laki-laki kayak Dion. Kamu kembali sama aku ya. Kita besarin Mumtaz sama-sama. Oke? Aku akan membesarkan Mumtaz jika Allah mengizinkan. Tapi kamu jangan pernah berpikir untuk kembali dengan aku, Anita. Kamu nggak bilang apa-apa kan sama Dion? Aku nggak bilang apa-apa. Sebelum aku ingin mengatakan yang sebenarnya, Dion terlanjur memukul aku dan aku pingsan. Makasih Aldi, kamu nggak ngomong apa-apa soal statusnya Mumtaz. Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa menyembunyikan semua ini. Mumtaz adalah darah daging Dion. Dan kalau hari itu tiba, aku udah harus siap-siap. Tapi Aldi... Udahlah, Anita. Aku mau pulang. Kamu juga harus istirahat. Selamat malam. Anita, buka pintunya, Anita. Anita! Anita, Mami tahu kamu ada di dalam. Mami mau bicara sama kamu. Mi. Kayaknya nggak ada orang deh. Mobilnya aja nggak ada. Bisa aja dia taruh mobilnya di parkir di rumah tetangga. Dia takut pasti ketemu sama kita. Mungkin dia udah punya feeling kalau kita mau datang ke sini. Anita, buka! Mereka pasti mau bikin perhitungan sama aku. Ada apa sih, Mi, Dion? Akhirnya kamu muncul juga, Anita. Mami pikir kamu takut dan sembunyi dalam rumah. Takut kenapa sih? Lagian Mami ngapain di sini malam-malam? Nggak usah melotot. Mami mau tanya sama kamu. Kamu ngomong apa aja sama Aldi? Kamu sengaja ya mengadu domba Aldi dan Dion? Iya. Ya, aku emang ngomong sama Aldi kalau kalian itu berbohong selama ini. Kamu tahu, gara-gara kamu, Aldi dan Dion sampai bertengkar dan kemudian pukul-pukulan di pinggir jalan. Ya jelas lah dia dipukul.
Aldi ditipu sama Mami dan adik tirinya sendiri, Mi. Anita, kamu kenapa bilang semuanya ke Aldi? Jadi sekarang seakan-akan kamu menjadi korban dari aku dan juga Mami. Dion, aku itu capek tau nggak hidup dalam kebohongan. Aku pengen hidup tenang, makanya aku cerita semua sama Aldi supaya dia tahu siapa yang jahat sebenarnya sama dia. Oh, jadi sekarang kamu salahin aku dan juga Mami? Emang kenyataannya kayak gitu kan? Aku ini korban, ibu dan anak yang serakah. Dan kalian udah manfaatin aku untuk merebut hartanya Aldi kan? Kamu tuh memang keterlaluan ya. Perempuan gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Kalau bukan karena Aldi dan Dion, kamu itu bukan siapa-siapa, Anita. Kamu pasti bilang ke Aldi juga kan? Jika Aldi dan Najwa bercerai adalah gara-gara aku juga. Kalau soal masalah itu aku nggak lupa ngomong kok. Masuknya aku sebagai orang ketiga dalam pernikahan mereka, itu kan karena kalian yang suruh kan? Dan itu kesalahan aku yang paling besar dalam hidup aku. Kamu benar-benar keterlaluan, Anita. Anita, kamu masih ingat kan? Kamu itu perempuan yang Mami bayar untuk mengeruk semua harta kekayaan Aldi. Tapi sekarang kenyataannya seperti apa? Kamu seenaknya ya menguasai semua harta itu sampai Mami dan Dion tersingkir. Sampai Dion jadi supir angkot. Gak tahu terima kasih. Mungkin sekarang aku emang kuasain semuanya. Tapi Mimi tenang aja. Semua hartanya Aldi, aku akan kasih sama fakir miskin. Kamu nggak bisa melakukan itu, Anita. Kamu harus menyerahkan semua harta kekayaan Aldi pada Mami sekarang. Aduh, udah malam ya? Aku sholat dulu ya. Permisi. Nggak bisa. Kamu harus serahin semua harta dulu sama Mami. Udah, Mi, udah. Biarin aja dia mau sholat. Anita! Udah. Anita, kamu nggak bisa melakukan itu sama Mami, Anita! Udah. Ya Allah, terima kasih telah melimpahkan anugerah kesehatan yang tak ternilai harganya. Hamba berharap Engkau sudi memberikan kepercayaan kepada hamba untuk segera memiliki keturunan. Lindungilah pernikahan kami dari orang-orang yang berniat ingin memisahkan kami. Hamba tidak ingin bercerai dengan suami hamba yang sangat hamba cintai. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Rabbal Alamin. Molly, nggak bisa tidur. Molly kemana sih? Kok Molly nggak ada? Kan cuma Molly yang sayang sama aku. Rehan, dia belum sayang sama aku. Kalian itu sama sekali nggak cocok, tau nggak? Nah, Najwa, kamu tuh lebih cantik gini. Rehan, sekarang aku udah pisahin kamu dari Najwa. Kamu harus berterima kasih sama aku ya, sayang. Aku gak bisa tidur sebelum aku ngeliat muka kamu. Sekarang aku ke rumah kamu ya. Assalamualaikum Pak Rehan. Pak Rehan. Assalamualaikum. Pak Rehan. Pak Rehan, buka pintunya, ini Bella datang, Pak. Pak Rehan. Suara Bella? Mau apa ini orang? Pak Rehan. Pak, saya Bella. di sini.
Ngapain kamu malam-malam datang kemari? Saya mau ketemu sama Pak Rehan. Kamu benar-benar tidak sopan, Bella. Datang ke rumah laki-laki yang sudah beristri. Gak tau malu kamu. Saya emang nggak malu karena saya tidak melanggar norma apapun. Jadi saya tidak akan pergi sebelum saya ketemu sama Pak Rehan. Titik. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada yang tidak beres dengan perempuan ini. Pak Rehan, ini Bella, Pak. Bapak, saya di rumah Bapak. Saya mau ketemu Bapak. Ya Allah, Rehan, itu memang benar suaranya Bella. Iya, itu suara Bella. Saya nggak akan mau pergi sebelum saya ketemu sama Pak Rehan. Bella! Keluar dari rumah saya atau saya panggil polisi. Kamu mau dipenjara. Oh, silakan Bapak memanggil polisi. Silakan aja. Saya nggak takut kalau Bapak panggil polisi. Saya nggak salah apa-apa. Pokoknya saya nggak akan pergi sampai saya ketemu sama Pak Rehan. Bella, kamu kenapa? Kenapa teriak-teriak di sini? Pak Rehan, ada hal yang harus saya omongin sama Bapak. Soal apa itu? Ini masalah kantor, Pak. Apa? Kalau urusan kantor, lebih baik kamu datang besok pagi. Ngapain datang kemari? Sudah malam kan? Ayah, sebaiknya biar kami menyelesaikan masalah ini aja. Ayah masuk aja ke dalam. Najwa, ayah tidak percaya dengan perempuan ini. Kamu lihat aja dia seperti ini. Dia berbahaya sekali. Ayah, aku mohon. Ayah masuk aja ke dalam. Aku takut nanti kesehatan ayah malah terganggu. Kami bisa menyelesaikan masalah ini kok, Ayah. Ya sudah, ayah akan ke dalam. Tapi kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bilang sama ayah. Maaf Pak Rehan, saya tuh nggak bisa tidur. Saya tuh mikirin apa sebenarnya salah saya sama keluarga Bapak dan sama perusahaan. Bella, jujur saja padaku. Sebenarnya ada apa kamu datang ke sini? Pertama kali saya kerja sama Pak Rehan, itu karena Mbak Najwa yang minta. Bukan karena kemauan saya sendiri. Oh iya, Bella. Apa kamu masih tertarik untuk bekerja menjadi sekretaris? Tentu saja Mbak. Asalkan bosnya nggak genit. Soalnya kan dunia sekretaris itu udah dunia saya. Namanya kenapa Mbak? Gimana kalau kamu melamar kerjaan di perusahaan Razak Abdurrahman Company? Saya diberi kesempatan kerja karena Mbak Najwa itu mau ngucapin terima kasih sama saya. Karena saya telah menyelamatkan Mbak Najwa. Terus saya ketemu Pak Rehan di kantor. Setelah saya ketemu dengan Pak Rehan, saya sangat mengagumi sikap Bapak yang baik, jujur, juga sangat mencintai istri. Akhirnya saya mau bekerja sama Bapak dan mau mengabdikan diri saya sama Bapak. Sekarang, kalau kamu dapat pekerjaan karena Najwa, kenapa malah bicara seperti ini? Ya sekarang kalau ketertarikan saya itu berubah menjadi perasaan. Jadi perasaan yang aneh, Pak. Dan saya tuh nggak bisa ngebendung perasaan saya sendiri. Kamu ini apa-apaan sih? Walaupun saya menyukai Bapak, tapi bukan berarti kalau saya itu mau merebut Bapak dari tangannya Mbak Najwa. Tapi yang terjadi adalah Mbak Najwa itu cemburu sama saya. Jadi feeling aku selama ini benar, kamu memang sudah menusuk aku dari belakang. Tapi saya sudah menerima kok hukuman atas perasaan saya ke Bapak. Hukuman? Iya, saya sudah dihukum kok. Pak Razak tiba-tiba mencat saya dengan alasan yang sangat pribadi. Dan itu membuat istri Pak Rehan merasa bersalah. Dan tiba-tiba Pak Rehan sama istri Bapak menjemput Ibu Priyanka ke apartemen saya.
Maksud kamu ini apa? Terus saya nggak tahu gimana caranya besoknya saya dapat panggilan kalau saya itu bisa bekerja lagi di Razak Abdurrahman Company. Jadi karena Najwa sudah memaafkan kamu, keluarga Najwa sudah memberikan toleransi, kamu malah bicara begini? Bukan, Pak. Itu bukan toleransi. Tapi itu perasaan bersalah karena sudah memecat saya secara semena-mena. Lalu apa yang jadi masalah kamu? Katakan masalah kamu. Ada apa? Masalah adalah begitu saya masuk kembali bekerja di perusahaan, saya itu merasa dipermainkan. Kalian semua mempermainkan harga diri saya. Itu seperti suara Bella. Harusnya kamu bisa berterima kasih karena itu. Karena kamu bisa bekerja lagi. Kalau begitu kenapa saya harus jadi sekretarisnya Pak Rehan? Kenapa saya bukan jadi sekretarisnya Mbak Najwa aja di butik? Biar Mbak Najwa bisa mengawasi saya secara 24 jam. Untuk apa Bella datang malam-malam ke sini? Saya harus pergi menemui Bella. Priyanka, jangan ikut campur. Kalau kamu keluar dari pintu itu, maka kamu tidak akan boleh kembali lagi. Baik, saya tidak akan keluar. Tapi kamu harus ingat Razak, itu bukan karena saya takut sama kamu. Saya tidak keluar menemui Bella karena saya menghargai anak saya Rehan yang masih ingin tinggal di sini. Dengar ya Bella, memang aku yang meminta kamu untuk kembali bekerja di perusahaan. Karena aku pikir masalah ini harus diselesaikan dengan cara profesional. Karena waktu itu kamu dipecat secara tidak profesional. Maka dari itu aku meminta kamu kembali bekerja di perusahaan. Itu semata-mata supaya kamu tidak merasa sakit hati dan terluka. Tapi Mbak Najwa, Pak Rehan sendiri yang melibatkan perasaan pribadi secara nggak profesional. Maksud kamu gimana Bella? Kenapa kamu jadi nyalain suami saya? Karena Pak Rehan tidak mau menerima saya jadi sekretarisnya lagi. Karena Pak Rehan itu takut menyakiti istrinya. Padahal Pak Rehan itu masih punya hati sama saya. Astagfirullahaladzim, Bella. Kamu ini bicara apa lagi sekarang? Yang kamu katakan ini sama sekali tidak benar. Aku rasa kamu udah mensalahartikan semua yang Rehan lakukan sama kamu. Kamu harus sadar Bella, Rehan itu nggak menginginkan kamu. Itu anggapan Mbak Najwa aja. Saya yakin kok, saya itu punya arti tersendiri di hadapannya Pak Rehan. Tapi Mbak Najwa tenang aja. Karena saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Sudahlah Bella. Apa yang ingin kamu sampaikan sudah aku dengar. Kamu bisa pulang sekarang. Saya meminta hak saya. Saya mau ditempatkan sesuai dengan keahlian saya. Saya adalah sekretaris pribadinya Pak Rehan. Jadi yang kamu inginkan adalah menjadi sekretarisnya Rehan, sekretaris suami aku. Sekarang kamu tahu kan apa yang diinginkan Bella? Jadi aku minta tolong sama kamu terima aja Bella sebagai sekretaris kamu. Tidak, aku tidak bisa menerima dia sebagai sekretarisku, Najwa. Kamu tahu bagaimana dia sekarang kan? Dan aku tidak mau kamu jadi berpikiran tidak cemburu dan stres gara-gara memikirkan Bella. Enggak. Kali ini aku nggak akan cemburu karena aku tahu kalau kamu begitu setia sama aku. Dan aku percaya kamu cuma mencintai aku dan tidak menginginkan perempuan ini. Ya memang begitu, itu betul. Karena cintaku hanya satu. Cintaku itu hanya untukmu. Overacting sekali kamu Najwa. Kamu pikir aku akan mundur begitu saja? Lihat permainan cinta kalian yang penuh sandiwara itu. Jadi Bella, mulai sekarang nggak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Mulai besok kamu akan kembali menjadi sekretarisnya Rehan. Dan kamu harus ingat, kamu harus bekerja secara profesional. Dan tolong, yang nomor satu adalah jaga sikap kamu. Memuakan sekali wajah munafik kamu Najwa. Kamu sengaja mengatakan semua itu untuk menyindir aku di hadapan Rehan. Tapi awas kamu ya. Kamu akan termakan ucapanmu sendiri. Karena aku bisa melakukan apa yang gak pernah kamu pikirkan. Aku akan membuat Rehan bertekuk lutut di kakiku. Tunggu saja tanggal mainnya. Mumtaz. Astagfirullahaladzim. Mumtaz. Mumtaz. Ya Allah. Mas Aldi. Mas Aldi bangun. Mas Aldi bangun. Maya, kenapa sih? Mas Mumtaz di mana, Mas? Mumtaz? Mas Mumtaz di mana? Kamu tenang dulu. Mungkin ibu kamu bawa Mumtaz jalan-jalan.
Ayo Mas, kita ke tempat Mama Mas. Ayo Mas. Bu. Ma. Mama lihat Mumtaz nggak? Hah? Mumtaz? Bukannya Mumtaz ada di kamar kalian? Nggak ada, Ma. Astagfirullahaladzim. Mumtaz nggak ada di kamar? Enggak. Tadi Mumtaz tidur sama kita di kamar, tapi begitu nggak sengaja kita bangun, Mumtaz udah nggak ada, Bu. Ya Allah ya Rob. Mumtaz hilang. Farhan. Jangan-jangan Mumtaz diculik. Astagfirullahaladzim. Diculik. Mama telepon polisi dulu. Mama telepon polisi. Maya, kalau memang sampai Mumtaz diculik, artinya penculiknya belum jauh dari sini. Kamu di sini ya? Mas, aku ikut sama kamu, Mas. Enggak, kamu harus di sini. Siapa tahu nanti ada polisi datang ke sini, kan kamu bisa nemenin ibu kamu ya. Ya udah Mas, cari sampai ketemu ya, Mas. Tinggal. Ya Allah. Mumtaz. Ayah tidak ngerti apa maksudnya Bella datang kemari malam-malam buta. Jangan-jangan kamu sudah melakukan sesuatu sama dia. Yang aku tahu, semua ini berawal pada saat aku menolak dia untuk kembali menjadi sekretarisku di kantor. Kalau urusan kantor, dia kan bisa datang hari ini. Kenapa dia mesti datang malam-malam? Itu wanita tidak sopan. Ya Allah, rupanya ayah juga melihat gelagat Bella yang sedikit menyimpang. Ya, tapi aku juga tidak mengerti apa yang sudah mendorongnya berbuat seperti itu. Aku pikir Bella bisa berbuat begitu karena sakit hati sudah kutolak jadi sekretarisku lagi. Ya sudah. Jadi keputusan kamu apa sekarang? Aku sudah menerimanya untuk menjadi sekretarisku lagi. Setelah kejadian tadi malam, kamu masih mau menerima dia sebagai sekretaris kamu? Ayah, sebenarnya itu adalah keputusan aku. Aku yang menerima Bella kembali menjadi sekretarisnya Rehan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah keputusan yang sudah aku buat dan aku akan bertanggung jawab dengan keputusan aku. Jadi aku mohon ayah jangan khawatir. Aku pikir Bella bukan tipe orang yang bisa ditentang. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan sampai dia lelah sendiri melakukannya dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya sudah, ini memang keputusan kalian. Tapi ayah minta kamu harus berhati-hati sama dia. Dan ini sudah saatnya kamu ngambil tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas seperti apa? Ini sudah salah dari awal. Kamu memberikan harapan sama dia. Mungkin menurut kamu tidak, tapi ini sudah menurut Bella. Dia sudah terobsesi sama kamu. Sekarang begini, ayah serahkan sama kalian. Tapi kalau kalian tidak mampu, biar ayah yang atur. Molly, aku tadi malam ketemu sama Rehan. Dan dia udah setuju kalau aku jadi sekretarisnya lagi. Sekarang aku bisa tenang kerja di kantor. Hasna, kamu jangan melakukan ini dong. Nanti kamu capek. Nggak apa-apa, Rasa. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu aja yang duduk. Kalau kamu menyiapkan ini semua, aku jadi ingat semasa kita muda, kamu selalu menyajikan makanan favorit saya. Tapi maafkan saya, Hasna, atas segala perbuatan saya. Kalau tidak, sampai sekarang kita masih berdua duduk di meja makan ini di hari tua kita. Ya, aku sudah memaafkan kamu, Rasa. Terima kasih, Hasna. Kamu sudah memaafkan saya. Maka dari itu saya mohon pada kamu. Bagaimana kalau kita rujuk kembali? Rujuk? Aku sudah tidak memikirkan pernikahan lagi. Kita kan sudah tua.
Dan sebentar lagi... Hasna, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu pasti akan sembuh. Sebentar, Hasna. Saya akan memberikan kamu sesuatu. Sebentar. Sudah lama saya simpan barang ini. Sekaranglah saatnya saya berikan pada Hasna. Apa itu? Saya ingin kamu menerima ini. Harap kamu terima. Bagus sekali. Tapi rasanya aku sudah tidak pantas untuk memakai kalung seperti ini. Hasna, saya mohon kamu terima kalung ini. Sudah lama saya menyimpan kalung ini. Saya bukannya tidak menghargai pemberian kamu. Tapi rasanya kalung ini lebih pantas kamu berikan kepada anak kita. Emang mungkin lebih cocok untuk Naswa. Ya, cepat selesaikan. Kirim ke saya. Oke. Ini saya bikinin kopi buat Bapak. Oke, taruh saja di sana. Terima kasih. Nggak apa-apa. Hari ini kamu ngacuin aku, Rehan. Tapi nanti ada saatnya kamu yang akan ngejar-ngejar aku. Bella, tolong buatkan saya kopi juga ya. Ibu, kenapa ibu ada di ruangannya Pak Rehan? Saya mau kerja di atas meja, di bawah meja, atau di ruangan itu terserah saya, Bella. Ibu itu asisten saya. Dan saya minta ibu keluar dari ruangan ini karena saya nggak mau Pak Rehan kerjanya keganggu. Dari kemarin juga saya duduk di sini. Dan Pak Rehan tidak pernah berkeberatan saya ada di ruangan ini. Apa sih yang kalian ributkan? Bisa tenang tidak? Di sini kita bekerja. Maaf, Pak. Saya akan segera usir pengganggu ini. Ibu dengar kan apa kata Pak Rehan? Ya, saya dengar. Terus kamu mau apa? Menantang saya? Bella! 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 Berikan aku kesabaran lebih, ya Allah. Semoga aku sanggup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah, Ibu. Ada apa? Ayah mau memberikan sesuatu untuk kamu. Apa, Ayah? Dengan syarat kamu harus tutup mata dahulu. Ada apa sih? Udah, tenang aja. Sekarang kamu boleh buka mata kamu. Ya Allah, subhanallah. Ini bagus banget, Ayah. Kamu kelihatan tambah cantik memakai kalung itu, Nak. Ayah simpan kalung ini. Ayah rencananya untuk memberikan kepada ibu kamu. Ayah simpan kalung ini sudah lama karena ayah berharap suatu saat akan ketemu dengan ibu kamu dan akan memberikannya. Tapi ibu mengatakan bahwa lebih baik untuk kamu. Aku sangat benar-benar bersyukur karena Ayah dan Ibu masih ada di sini. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah. Mumtaz, kamu kemana? Mumtaz, kamu ada di mana sekarang? Siapa yang berani menculik Mumtaz? Benar-benar keterlaluan. Apa jangan-jangan Anita? Enggak mungkin. Kemarin aja dia baru bantuin Mumtaz. Bahkan dia mempercayakan Mumtaz buat aku. Masya Allah. Astagfirullah. Hei, lihat lo kalau nyopir, pakai mata. Maaf, Pak. Maaf. Ya Allah. Mumtaz, kamu di mana sih? Itu bukannya strollernya Mumtaz. Ya Allah, Mumtaz. Ya Allah, nak. Kamu gak apa-apa, sayang? Hah? Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Aku tahu kamu adalah Aldi. Kalau kamu tidak pergi meninggalkan Mayang, maka aku akan membongkar semuanya. Aku bisa sampai kerja di perusahaan ini karena SMS gelap yang menginginkan aku mendekati Najwa. Padahal, sebagai seorang teman yang baik, aku harus mendukung Najwa dan juga Rehan. Rumah tangga mereka sedang di ujung tanduk karena kehadiran Bella. Tapi, aku malah memanfaatkan persoalan mereka demi kepentingan aku sendiri. Dion, mau kemana dia terburu-buru sekali? Aku harus ikuti dia. Cepat sekali dia menghilang. Yang penting dia tidak masuk ruangan Rehan. Kali ini aku nggak mau bilang apa-apa lagi sama Mami. Kalau Mami tahu niat aku, bisa-bisa aku gagal lagi mengakui semuanya. Terima kasih ya, Pak. Bella, kenapa kamu masih di sini? Harusnya surat itu kan kamu bawa ke HRD. Gak apa-apa, saya masih mau di sini aja ngeliatin Bapak. Gak apa-apa kan? Kalau kamu tidak mau jalan, sini berikan. Biar aku yang ke sana. Gak usah, Pak. Bapak di sini aja. Biar saya yang kesana. Rehan, aku mau bicara sama kamu penting. Boleh, Dion. Silakan duduk. Ayo. Aku cuma mau bicara berdua sama kamu. Bella, kamu dengarkan? Tinggalkan aku. Aku yakin mereka pasti akan membicarakan soal Najwa. Tapi aku harus sabar. Nanti juga aku akan tahu semuanya. Silakan. Ada masalah apa? Sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Karena belakangan ini aku sering ketemu dengan Najwa. Kamu sendiri tahu kalau yang kamu lakukan salah. Alasannya? Aku tahu itu salah, Rehan. Cuman aku melakukan itu bukan atas kemauan aku sendiri. Apa? Aku jadi tidak mengerti kenapa kamu jadi bicara begini sekarang. Jadi gini, ada seseorang yang meneror aku lewat SMS. Dia memerintahkan aku untuk mendekati Najwa. Dan jika aku nggak melakukan itu,
Dia mengancam untuk memenjarakan aku. Apa? Dion, bagaimana kamu bisa melaksanakan perintah itu? Kamu tidak harus melakukan apa yang diperintahkan. Aku juga nggak mau sebenarnya, Rehan. Cuma kalau aku nggak ngikutin, dia akan membocorkan semua masa lalu aku. Dan itu sangat berbahaya. Coba deh kamu lihat aja. Kamu lihat SMS-nya. Tuh, kamu lihat sendiri. Jadi ada seseorang yang ingin menghancurkan pernikahan kami. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya, Dion. Dia sengaja gunain aku untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Biarpun aku memang suka sama Najwa, tapi aku sama sekali nggak ada niat untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Ya, Dion, ya. Aku memaafkanmu karena kamu ditekan oleh seseorang untuk melakukan semua ini. Aku tidak apa-apa. Ya, aku bisa mengerti itu, Dion. Ya. Tapi aku juga udah capek mengikuti perintah dia terus. Aku mau semuanya segera berakhir. Kamu jangan khawatir. Aku akan cari orang itu. Secepat mungkin akan aku selidiki dia. Nggak usah, nggak usah. Kalau menurut feeling aku sih kayaknya orang di balik semua ini adalah Anita. Anita tidak mungkin, Dion. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak punya kepentingan lagi dengan kami. Kalau bukan Anita, berarti orangnya adalah Razak Abdurrahman. Tunggu. Dion, kenapa kamu bisa bicara seperti ini tentang mertuaku? Aku tidak percaya kamu bicara begini. Aku pikir tidak mungkin kalau dia ingin menghancurkan pernikahan anaknya sendiri. Aku juga awalnya berpikir seperti itu. Cuman ya, kecurigaan aku kuat mengatakan kalau orang itu adalah Razak Abdurrahman. Aneh. Itu sulit dipercaya. Kenapa dia melakukan? Kenapa dia memintamu mendekati Najwa? Ya. Kenapa? Apa alasannya? Aku pernah menanyakan hal ini ke Pak Razak. Dan dia bilang ke aku, dia cuma ingin melihat Najwa bahagia. Dan jika aku bisa membahagiakan dia, Pak Razak setuju jika aku menikah dengan Najwa. Dia tidak boleh melakukan ini. Apa maksudnya? Memang aku sudah salah apa? Ya Allah, aku sudah kelepasan bicara pada Rehan. Nggak seharusnya aku ngomong tentang kesepakatan yang diajukan Pak Razak soal Najwa. Masalahnya bakal jadi runyam. Begini, Dion. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Ini hal yang tidak benar. Mertuaku sendiri berbuat seperti ini. Ini sangat sulit ku percaya. Aku harus bicara padanya. Dan kamu jangan salah paham dulu. Mungkin Pak Razak sama sekali nggak ada niat untuk menikahkan aku dengan Najwa. Apapun alasannya sekarang, apa haknya berbuat begini? Aku harus temui dia. Harus bicara dengannya. Dan ada yang harus aku bicarakan dengan ayah. Oh, Rehan. Silakan duduk. Ada apa, Rehan? Aku mau tahu kenapa ayah ingin menghancurkan pernikahanku dengan Najwa. Kamu ngomong apa, Rehan? Kamu jangan mengobarkan api permusuhan di antara kita ini. Ada apa? Bukankah justru ayah yang mengobarkan api di antara kita? Rehan, ayah tersinggung dengan kata-kata kamu yang sembarangan menuduh ayah. Kenapa ayah menyuruh Dion supaya dia menikahi Najwa kalau dia bisa membuat Najwa jatuh cinta? Kenapa ayah melakukannya? Rehan, hati-hati kalau kamu bicara. Mending jangan bicara lah. Aku tidak mau. Aku harus bicara. Kenapa ayah bisa melakukan ini? Apa maksud ayah? Menghancurkan pernikahan anak ayah sendiri dan meminta Dion menikahi Najwa. Oke. Kamu yang mulai. Kamu yang menghancurkan pernikahan kamu sendiri dengan mengundang Bella masuk ke perkawinan kamu. Jadi karena itukah ayah minta Dion untuk menikahi Najwa?
Dan sebenarnya itu hanyalah kesalahpahaman yang besar antara aku dan Bella yang sebenarnya sama sekali tidak ada apa-apa. Itu juga sudah dibuktikan. Karena Dion penuh tanggung jawab. Dia tidak memiliki Najwa, tapi dia mencintai. Kamu memiliki Najwa, tapi kamu tidak mencintai Najwa. Kamu menyakiti dia. Apa yang ayah katakan ini sangat tidak benar. Yang baru ayah katakan sangat tidak masuk akal. Ayah tidak bisa melihat hanya satu sisi. Itu tidak benar. Aku sangat mencintai Najwa. Oke. Apa yang telah dilakukan oleh ibu kamu? Dia selalu menghancurkan perkawinan kalian. Dia ingin memisahkan kalian. Dan dia selalu menghina Najwa. Kalau kamu mau marah, marah sama ibu kamu, bukan sama saya. Kalau kamu bertanggung jawab sama Najwa, kasus Bella, kamu sudah ambil keputusan untuk bilang no. Malah kamu bawa dia ke perkawinan kamu, ke dalam rumah tangga kamu. Aku sudah berusaha yang terbaik, ayah. Apa yang baru saja ayah katakan sama sekali tidak benar. Ayah, ada apa sebenarnya? Kenapa kalian bertengkar kayak gini? Maaf ayah, tapi semua tudingan ayah itu nggak benar. Rehan itu suami yang bertanggung jawab, ayah. Kenapa sih kamu masih terus membela dia sementara dia sudah menyakiti hati kamu? Dia sudah gagal menjadi suami yang setia. Kalau ayah pikir aku sudah gagal menjadi seorang suami. Apa ayah sudah berhasil? Apa itu yang ayah pikirkan? Bukankah ayah tidak berhasil mempertahankan rumah tangga ayah dengan ibu? Kamu jangan bawa-bawa saya dengan Hasna ya. Itu perkawinan saya tidak ada urusan dengan kalian. Aku tetap berpendapat ayah tidak benar. Kebahagiaan ayah bukan berada di tanganku. Yang aku pikirkan cuma Najwa. Kebahagiaan Najwa, aku yang tanggung jawab. Ayah tidak bisa ikut campur. Maksud kamu apa? Apa yang kamu inginkan sekarang? Aku ingin keluar dari rumah ini. Aku tidak ingin di rumah ini permusuhan kita terus berlanjut. Kita pergi, Najwa. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai Rehan memutuskan untuk pergi dari rumah ini? Ada apa, ayah? Najwa, kamu tidak perlu takut dengan suami kamu. Ada ayah. Ayah, Rehan nggak pernah membuat aku takut. Aku respect sama Rehan. Dia sangat peduli sama aku. Dan aku nggak tahu ada masalah apa di belakang ini semua mengenai Dion, Rehan dan juga ayah. Tapi yang pasti apa yang ayah lakukan sama Rehan itu terlalu keras sampai Rehan memutuskan untuk pergi dari rumah ini, ayah. Najwa. Rehan. Tolong kamu jangan masukin hati omongannya ayah. Najwa, ayah kamu bukanlah orang yang emosional dan kamu sangat muda. Apa yang sudah dilakukannya penuh dengan perhitungan. Itu pasti. Ini adalah masalah serius dan sudah menyinggung perasaanku. Tapi dengan meninggalkan rumah ini bukan berarti masalah kamu selesai. Kita justru akan menambah masalah baru, Rehan. Najwa, dengarkan aku. Jangan berdebat denganku soal ini. Kalau kamu menghormati aku, kita keluar dari sini sekarang juga. Tapi kenapa kita harus pergi, Rehan? Karena aku tidak bisa menerima dan menolerir apa yang sudah dilakukan ayah, Najwa. Kalau aku boleh tanya sama kamu, apa yang membuat kamu begitu marah sama ayah? Sampai kamu mau pergi dari rumah. Yakin mau tahu? Karena kamu sudah dijual pada Dion. Astagfirullahaladzim, ayah nggak mungkin melakukan hal itu, Rehan. Ya, tapi itulah kenyataan yang harus kamu terima. Kalau Dion bisa membuatmu jatuh cinta, dia boleh menikahimu. Jadi karena itulah aku putuskan untuk pergi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Kenapa ayah tega berpikir untuk mendekatkan aku dengan Dion? Padahal ayah tahu aku sangat mencintai Rehan.